Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam damai, salam sejahtera untuk semuanya. Makasih Bang Regi yang udah dihibur deliverynya, benar-benar stand up komedian banget ini. Suasananya jadi hidup. Dan saya juga terima kasih sama Mas Gamal nih. Ini kalau anak milenial semuanya mempunyai admire di kekaguman ini sama Mas Gamal ya. Contoh paripurna dari sosiopreneur yang benar-benar berdedikasi, dan di sini semua berkumpul para pembicara yang oke. Saya yakin kita semua sharing aja lah, kita semua kan selama hidup harus terus belajar. Saya juga belajar dari speakers yang lain, juga dari nanti pertanyaan teman-teman mungkin bisa menginspirasi atau menggugah kesadaran saya. Jadi salam kenal untuk semuanya ya, di share ya. Next. Nah, karena kita semua di sini orang Indonesia ya, saya ingin men-share satu bahwa gimana sih dulu ceritanya Indonesia ada dan kenapa Indonesia ini ada dari berbagai macam suku dan lain sebagainya. Karena Bung Karno mengatakan bahwa syarat kita menjadi sebuah bangsa, rakyat ini harus punya kesamaan nasib dan cita-cita. Itu dulu kata kuncinya, kesamaan nasib dan cita-cita. Dan menurut saya, kalau kita bergerak di sociopreneurs gitu ya, itu memastikan untuk adanya satu kesamaan nasib. Karena yang lebih advance itu kemudian melakukan transfer, apakah itu transfer of prosperity-nya, atau itu transfer of knowledge-nya, atau itu in terms of open access to connect with dengan komunitas tertentu, dengan aktivitas tertentu, sehingga kemudian meleverage orang untuk bisa scale up. Itu bagian dari bagaimana kita sebagai bangsa ini punya tidak hanya simpati tapi berempati, di mana yang lebih advance itu kemudian mengempower yang lain. Nah, ini yang dilakukan mungkin Mas Gamal dengan teman-teman di Impact Surabaya dan juga dimanapun itu. Jadi kesamaan nasib dan cita-cita ini dulu yang paling penting. Next, ketika kita ngomong industri 4.0 dan juga society 4.0, bahkan mungkin super community di society 5.0, Otto Scharmer mengatakan bahwa kita harus bergeser gitu dari yang ekosistem sebelumnya menjadi satu ekosistem. Dan untuk membentuk satu ekosistem yang kita kembalikan tadi kepada kesamaan nasib dan juga kesamaan cita-cita, untuk membridging semua hal tersebut, kita butuh yang namanya Internet of Things gitu, untuk mempercepat, memastikan semua keterbukaan, kemudian mendeliver teknologi yang tepat guna kepada seluruh masyarakat, kemudian tidak ada gap terhadap akses informasi, tidak ada gap terhadap teknologi, dan itu semua bisa tercapai ketika kita memaksimalkan peran Internet of Things di dalam kita bermasyarakat. Next. Nah, jadi kalau saya menyebut harus ada satu co-creation society. Jadi kalau di tempat-tempat yang lain kan kita sering dengar adanya co-working space begitu ya. Saya senang dengan gagasan co-working space di mana itu tempat bisa saling berconnect dan segala macam. Tetapi biasanya di co-working space itu kamu ngerjain kerjaanmu sendiri-sendiri tapi di tempat yang sama. Kamu dengan proyekmu sendiri-sendiri di tempat yang sama gitu. Kita mungkin berkenal berjejaring di situ. Tetapi yang lebih kita sekarang butuhkan, termasuk di Trenggalek sedang kita bikin, adalah satu co-creation space. Jadi kolaborasi untuk menciptakan sesuatu untuk kepentingan bersama-sama, bukan kepentingan bisnis lu sendiri, tapi ini kepentingan semua humankind, semua manusia, khususnya yang secara mungkin skup yang saya tangani ya di Kabupaten Trenggalek. Makanya kenapa kita sekarang salah satu prioritasnya dalam 3 tahun ke depan ini membuat satu namanya Creative Lab. Nah, Creative Lab ini terinspirasi dari New Lab yang ada di New York. Ketika itu Mayor Bloomberg membuat satu kawasan yang dulu terbengkalai di kawasan sekitar pelabuhan, itu kemudian di-convert menjadi satu Creative Lab yang kemudian itu membicarakan semua inovasi apa yang bisa di-deliver untuk mempermudah kegiatan manusia. Dan ini juga perlu kita sadari teman-teman sekalian, di saat kita membenci mungkin isu-isu seperti kapitalisme dan lain sebagainya, mereka yang kita sebut kapitalis dan lain sebagainya, mereka ini melakukan co-creation loh gitu. Contoh seperti ini, saya dapat satu berita online gitu, Nissan, Mitsubishi dan Renault itu kerja bareng-bareng. Nah, sekarang kita kadang-kadang di kabupaten ini sama-sama punya warung kelontong aja
pergi ke dukun gitu biar yang satu lebih ramai dibanding yang lain. Ya, kita punya sama-sama pengrajin batik, habis dilatih bareng-bareng, besoknya kalau di pameran jelek-jelekin batik yang sebelah gitu. Ya gimana kita bisa ngomong berdaya saing dengan dunia luar gitu, yang di dalam aja nggak mau berdaya saling gitu loh. Sekarang sudah nggak zamannya berdaya saing, harusnya kita sekarang berdaya saling. Jadi ini untuk co-creation society ini harus kita wujudkan kesadaran ini. Makanya acara seperti ICE begini ya, inspire, connect, terus kemudian empower others itu sebuah keniscayaan di co-creation society. Next, kita ini kalau dalam sejarahnya kita mencita-citakan satu demokrasi yang terpimpin. Itu bukan dipimpin oleh orang, bukan dipimpin oleh kelompok, sebenarnya dipimpin oleh values. Kalau values-nya sebenarnya Pancasila, ya values-nya sebenarnya ya gotong royong, ya kolaborasi itu sebenarnya. Sehingga sebenarnya Indonesia ini cita-cita dari awal dia didirikan sebenarnya kalau terminologi sekarang yang menjadi co-creation society, di mana ada pembantingan tulang bersama, di mana ada pemerasan keringat bersama, aksi semua untuk semua gitu. Bahkan di Islam kan jangan sampai harta itu berputar di golongan di antara kamu saja. Dan harta itu sekarang termasuk hak kekayaan intelektual, itu juga harta. Kalau kita punya ide, punya inovasi yang mungkin itu baik, itu harus di-share gitu untuk menjadi inspirasi ke yang lain-lain, harus di-share untuk meningkatkan knowledge atau kapasitas dari yang lain gitu. Next. Nah, saya sekarang masuk kenapa kemudian kita harus meng-highlight kalau kita mau ngomong survive atau mungkin kita bisa melaksanakan leapfrog, kita harus menggarisbawahi satu terminologi yaitu kreativitas. Itu yang sebelah kiri yang warna ungu dan pink itu ada Global Creativity Index, yang sebelah kanan itu ada Welfare State Index. Ternyata ketika diukur semakin kreatif sebuah bangsa, sebuah negara, itu ternyata semakin sejahtera masyarakatnya. Dan kita lihat kalau di daerah Britania itu kesejahteraannya sampai biru, itu yang paling tinggi ya, dan memang terbukti bahwa negaranya kreatif gitu ya. Kemudian di Indonesia itu abu-abu semua gitu warnanya. Ya berarti ya nggak kreatif, ya nggak sejahtera banget gitu. Kita GDP kita $4.000 per kapita per tahun, sedangkan di Singapura itu $65.000 per kapita per tahun. Jadi ada semacam kekhawatiran kita nanti jadi middle income trap country. Nah itu yang gimana kita caranya bisa lepas dari itu. Next. Nah kemudian sekarang masuk di Trenggalek, saya sebagai pemangku kepentingan, sebagai pemangku amanah atau ya pelayannya masyarakat, babunya masyarakat, bagaimana terus mengemban stakeholder saya. Di mana ini data pertama kali saya masuk ke Kabupaten Trenggalek, ada 21% dari kepala rumah tangga miskin itu adalah kepala rumah tangga perempuan. Kemudian dari data kesejahteraan sosial, 40% masyarakat paling miskin di Indonesia itu 34%-nya ada di Kabupaten Trenggalek. Totalnya ya. Terus kemudian ada 20% orang yang belum bisa mengakses sanitasi yang baik. Ada 23% dari anak yang tidak bersekolah dari total jumlah anak di Kabupaten Trenggalek. Ada jumlah difabel yang mungkin harus kita layani sekitar 4.700-an. Kemudian ada 44% akses rumah tangga yang bisa mengakses air bersih, baru 44%. Ini di awal saya masuk di Kabupaten Trenggalek. Next. Nah, kemudian beberapa hal yang kita lakukan apa ya? Kita sinergi dengan berbagai pihak. Pertama, memastikan dulu bahwa setiap pembangunan ini kemudian harus bisa menerima semua masukan dari segala macam pihak. Nah, termasuk anak mudanya, termasuk yang difabel, termasuk yang perempuan gitu. Makanya sebelum ada musyawarah Kabupaten untuk perencanaan pembangunan, di Trenggalek ini kita sudah ada yang namanya Musrena Keren, musyawarah perencanaan perempuan, anak, kelompok rentan dan disabilitas. Jadi mereka the voice of the vulnerable people ini kita dengar lebih dulu gitu. Mereka pengen apa sih di dalam pembangunan? Termasuk yang anak muda yang biasanya anti terhadap pemerintahan, kita bikin yang namanya festival gagasan. Jadi mereka mengsubmit proposal, dan proposal yang terbaik itu 3 besar akan kita jadikan prioritas pembangunan jangka pendek setiap tahunan di tahun berikutnya gitu. Nah itu memastikan bagaimana inklusivitas di dalam pembangunan, dan itu penting. Untuk apa? Kalau kita ngomong ekosistem tadi best practices antara bagaimana kolaborasi government amongst all stakeholders ya, termasuk bagaimana sociopreneurs di dalamnya. Ya kita harus memastikan bahwa pemerintah ini bisa dipercaya menjadi enabler. Nah, bagaimana caranya pemerintah bisa dipercaya? Ya, libatkan semua pihak gitu. Nah, bagaimana caranya melibatkan semua pihak? Ya buka akses pembangunan itu kepada semua pihak.
tidak hanya kemudian menjadi domainnya local leaders, political leaders, bukan hanya orang-orang itu yang diundang rapat, tapi semuanya bisa ikut memberikan masukan. Next. Dan kemudian karena saya tahu bahwa yang paling rentan tadi kebanyakan orang miskin, kemudian perempuan dan lain sebagainya, salah satunya kemudian kita ini bukan pure sociopreneur, sebenarnya ini usaha yang sudah established gitu ya, BUMN dan juga BUMD. Tapi saya pengen dorong untuk BUMN dan BUMD ini corporate social responsibility-nya lebih ngena lagi lah. Dengan cara apa? Dengan cara memotong bunga kredit. Jadi kalau selama ini kredit itu dulu sekitar 6 sampai 9%, itu saya minta CSR-mu untuk kemudian mengcover bunga kredit itu sehingga saya bisa lepaskan kepada para pedagang pasar yang rata-rata ibu-ibu ini tanpa jaminan, kemudian bunganya atau bagi hasilnya hanya bayar biaya administrasi 2% selama setahun ya, tanpa jaminan, terus tanggung jawabnya tanggung jawab renteng. Nah, sehingga akhirnya ibu-ibu ini terlepas dari rentenir. Yang kalau rentenir itu kalau bunganya dipresentasekan itu setahun bisa 40%. Jadi kita pinjam 1 juta itu cuma dapat 600.000 kalau ke rentenir. Bayangkan betapa kasihannya pedagang pasar ini yang kerjanya nggak seberapa dengan seperti itu. Nah, menurut saya korporasi yang mau melakukan seperti ini sebenarnya ini sudah bergeser, bershifting paradigmanya dari mungkin kapitalis yang hanya dalam tanda kutip melakukan penghisapan keuntungan karena efektif dan efisien, tetapi dengan ada share value yang bareng-bareng ini, akhirnya mereka juga mau lending untuk membantu orang-orang yang paling lemah di Kabupaten Trenggalek. Dan program ini sudah berjalan miliaran jumlah uang yang outstanding yang dilepas ke masyarakat, dan NPL-nya 0%. Karena tanggung jawab renteng, jadi pedagang pasar itu kalau ada 100 pedagang pasar, satu yang tidak membayar, 99 orang yang lain harus membayari yang tidak bayar itu. Jadi akhirnya saling ngingetin di situ. Next. Terus kemudian bagaimana dulu ada penolakan besar-besaran Alfamart dan Indomart tidak boleh masuk ke Trenggalek untuk melindungi toko kelontong lokal gitu. Nah, saya kemudian mencari jalan tengah. Yang penting prinsip saya seperti sesuai ajaran agama saya, ya harta tidak berputar di golongan antara kamu saja gitu. Jadi yang penting kalau ada kapital masuk, yang penting nggak jadi kapitalis. Keuntungannya harus di-share dengan masyarakat lokal. Akhirnya apa? Saya memunculkan Perda 29 2016, ini pertama kali saya menjabat, di mana pasal 5 ayat 3 berbunyi pusat perbelanjaan atau kesualian berjaringan hanya bisa didirikan oleh koperasi atau berdiri di atas koperasi. Jadi sekarang kalau teman-teman datang ke Trenggalek itu setiap Alfamart Indomart ada tulisannya minimarket gotong royong. Jadi gotong royong antara Alfamart dengan koperasi apa gitu. Dan itu yang masuk di sana sekarang ada MOU nggak perlu apa banyak, tapi kalau ada untungnya yang dapat untung juga orang lokal gitu. Dalam hal ini koperasi mau dibatasi di moratorium dan kemudian setiap kecamatan cuma boleh ada 4 Alfamart dan Indomart. Nah, bagi saya kalau cuma di kecamatan ada 4 Alfamart dan Indomart, kalau saya yang pegang franchise license-nya, kan sama saja melindungi bisnis saya nggak punya pesaing. 4 Alfamart dan Indomart di satu kecamatan saya semua yang punya. Nah, menurut saya itu bukan solusi untuk melindungi toko kelontong, tetapi itu malah menjadi perda yang nanti hanya melindungi orang-orang yang punya modal yang bisa mendirikan Alfamart. Karena menurut saya gitu ya, kalau di kabupaten seperti Trenggalek, Alfamart dan Indomart itu barang mewah, bos gitu. Itu barang mewah gitu, investasi yang ya cukup strategis gitu, karena nggak di semua pelosok kita bisa temukan kayak begini gitu. Jadi sekarang ini semua miliknya koperasi. Next. Terus kemudian ada cash transfer yang kita rubah menjadi modal saham untuk small medium enterprise gitu. Itu saya main ke warungnya dan ketemu sama ibu-ibu anggotanya. Jadi mereka yang dapat BLT-nya itu kemudian nggak diterimakan tunai, tetapi kita jadikan saham untuk mereka bisa buka. Seperti kemudian kalau dulu dia penerima PKH, sekarang graduasi, duit yang dulu diterima PKH itu dikumpulin untuk jadi modal bareng-bareng. Sekarang malah bisa bikin agen sembako yang melayani PKH yang lain gitu. Nah, ini contoh bagaimana kemudian ada kenaikan kelas dari masyarakat yang dulunya menerima bantuan berupa cash transfernya ditabung, kemudian dijadikan
dijadikan modal untuk mereka berusaha. Nah, ini menurut saya juga aksi sociopreneur sebenarnya dari sebuah kebijakan gitu. Karena apa? Karena masing-masing sadar bahwa ya kita harus memiliki empati untuk melepaskan atau untuk memerdekakan setiap orang dari jerat kemiskinan. Next. Ini salah satu kita di anak-anak muda. Karena keberhasilan kegiatan ini yang dipromotori juga oleh USAID, akhirnya saya kemudian diundang menjadi salah satu duta di gerakan White House ya, ada yang namanya Women Global Development and Prosperity, di mana mencita-citakan semakin banyak pengusaha perempuan di seluruh dunia yang bisa mengakses ekonomi atau berekonomi secara setara dengan laki-laki. Nah, ini semuanya rata-rata B40 di bawah 40 tahun, mereka ini para UMKM starter ya yang masih pemula besar ya, puluhan miliar dari omset mereka yang sebenarnya mereka ini berasal dari keluarga dari desil 1 dan desil 2. Desil 1 dan desil 2 itu maksudnya berarti kalau desil 1 itu 10% paling miskin, kalau desil 2 itu berarti 20% paling miskin. Nah, ini mereka anak-anak second generation dari orang-orang yang paling miskin di Kabupaten Trenggalek. Jadi saya berbahagia akhirnya mereka bisa punya usaha sendiri-sendiri. Dan ini mentor-mentornya adalah para pengusaha yang sudah sukses sebelumnya. Nah, jadi kemudian ada sharing dari pengusaha-pengusaha yang sudah sukses kepada mereka dan akhirnya mereka bisa startup bisnis mereka sendiri-sendiri. Next. Terus ini hal lain bagaimana kolaborasi antar komunitas. Jadi dulu kita itu nggak punya duit untuk lakukan survei updating data kemiskinan. Kita nggak punya duit untuk melakukan survei siapa yang layak menerima bantuan dan siapa yang tidak, itu kita nggak punya. Akhirnya ya kita libatkan masyarakat untuk menjadi bagian dari ekosistem penanggulangan kemiskinan kita. Dengan apa namanya? Saya mengeluarkan program namanya GERTA. GERTA itu Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan dan Kerentanan, di mana basis platformnya adalah 3 sedekah, yaitu pertama sedekah informasi, sedekah partisipasi, dan juga sedekah rizki. Nah, jadi sedekah informasi ini siapapun boleh mengupdate di website maupun di platform di aplikasi kita. Kemudian sedekah partisipasi itu yang baju merah muda itu semuanya kita sebutnya pasukan pink atau relawan kasih sayang, di mana mereka ini nggak digaji, tapi mereka ini mau bantu. Kalau ada yang laporan sedekah informasi di mana ada orang miskin yang belum dapat bantuan, mereka ini yang datang untuk ngecek kelayakannya. Kemudian sedekah rizkinya, setiap orang sekarang kita encourage untuk bisa mensedekahkan, menzakatkan hartanya melalui Basnas, kemudian mewakafkan hartanya melalui badan wakaf, dan juga para korporasi ini kemudian kita ikat dengan adanya satu namanya forum CSR. Next. Nah, ini salah satu kemudian bagaimana kemampuan Basnas sangat powerful untuk menjadi satu inovatif financing di dalam proses berjalannya Kabupaten Trenggalek. Salah satunya apa, dulu kita ini per tahun hanya mengumpulkan 150-an juta zakat di Kabupaten Trenggalek. Sekarang angkanya sudah 5.600.000-an. Dan ini semuanya pure dari swasta, nggak ada yang hibah APBD di dalamnya. Dan ini bisa menghemat APBD kita. Kalau dulu rumah sakit itu harus mengeluarkan dana sekitar 12 miliar untuk mengcover pembiayaan sakit orang miskin. Sekarang hanya butuh 3,6 miliar. Karena beberapa orang miskin yang belum terdata NIK-nya, belum ada di TKS, belum dapat program pemerintah, belum dapat KIS dan lain sebagainya. Jadi kita cover BPJS-nya lewat dana Basnas. Nah, ini mungkin cita-citanya sama juga gitu, bagaimana universal health coverage yang digagas oleh Mas Gamal gitu ya, lewat membayar klinik dengan sampahnya gitu. Tapi ini kita dengan crowdsourcing, dengan urunan yang berupa zakat atau sedekah untuk membantu mereka. Next. Ini tadi yang saya ceritakan, karena program jadi pengusaha mandiri, akhirnya saya bertemu dengan Ivanka Trump gitu ya, satu-satunya laki-laki dari 17 perwakilan dari 17 negara gitu. Ya, saya bisa mengklaim diri saya waktu itu di acara itu paling ganteng, karena memang ya nggak ada laki-laki yang lain ya, cuma saya yang cowok gitu. Dan akhirnya sekarang kita menindaklanjuti dengan USAID, setiap tahun kita fokus untuk menciptakan 5.000 pengusaha perempuan baru, yang dimana 2.000 diantaranya itu dibiayai oleh USAID, dan yang 3.000 diantaranya kita kerjasama dengan salah satu
sociopreneur Indonesia yang namanya Femalepreneurs. Ini ada satu platform startup namanya Femalepreneur, kita kerja dengan mereka untuk kemudian mewujudkan 3.000 pengusaha perempuan, yang 2.000 dari USAID, jadi total setiap tahun kita punya target 5.000 pengusaha perempuan. Nah, next. Terus bagaimana Trenggalek ke depan, kita ngomong Society 4.0 atau 5.0, ya Trenggalek punya visi jangka panjangnya di tahun 2030, by 2030 kita pengen menjadi sustainable city and communities. Next. Dan kalau kita lihat ekonomi kita, kita di draft masih di 3 ekonomi penopang utama, yaitu shares-nya 28% di pertanian kehutanan perikanan, 17% industri pengolahan, dan 15% perdagangan besar dan eceran. Next. Ini bagaimana di masa pandemi pertumbuhan kita mana yang positif dan mana yang negatif gitu ya, dan rata-rata yang negatif ini akibat dari kegiatan tourism trade yang kemudian terkendala. Next. Ini bagaimana ketika pertama kali saya masuk kampanye di tahun 2014-2015 itu kemiskinan sempat naik, tetapi akibat program Gertak akhirnya 2018-2019 kemiskinan kita turun drastis dari 12% menjadi 10%. Dari awal saya masuk ada 92.000 penduduk yang ada di bawah garis kemiskinan, sekarang tinggal 76.000, tetapi karena pandemi akhirnya tahun 2020 naik lagi menjadi 11%. Tapi kita sempat menjadi salah satu kabupaten dengan laju penurunan kemiskinan paling cepat di Jawa Timur. Next. Ini roadmap kita. Next. Tapi nggak usah saya ceritakan, nah saya share aja bagaimana logical framework kita. Kalau mungkin bisa terlihat di teman-teman di pondasi yang paling bawah, itu values yang saya selalu sampaikan kepada para jajaran saya ASN di pemerintah kabupaten. Apa itu? Kita kemanapun kita berjalan, satu, pahami dulu visi, kemudian temukan regulasi yang suportif, kemudian lakukan atau temukan mitra kolaborasinya, kemudian eksekusi dengan kreasi. Itu rumusnya. Jadi visi, regulasi, kolaborasi, dan kreasi. Sudah, itu yang saya sampaikan ke semua OPD dalam mengeksekusi semua hal, harus memahami visinya, kemudian temukan regulasi yang suportif. Kalau regulasinya belum ada, ya ciptakan regulasi yang suportif, baru kemudian kolaborasi, mitra kolaborasinya siapa, baru kemudian eksekusi dengan kreasi. Nah, ini mungkin menjawab bagaimana pemerintah kemudian menemukan mitra-mitra strategis dan yang menjadi best practice untuk melakukan kolaborasi, khususnya dengan beberapa startup atau beberapa perusahaan yang kemudian shifting values-nya, kita samakan dulu values-nya, kita apa nih ngomongnya, eradication of poverty atau pengentasan kemiskinan, atau kita ngomong apa ini sekarang isunya, akses air bersih atau penciptaan energi baru terbarukan. Kalau kita sudah ketemu sama dulu values-nya, baru kita dukung regulasinya, kita cari nih apa regulasi yang suportif, kemudian siapa mitra kolaborasinya yang mungkin ada, kemudian kita eksekusi seperti apa dengan kreativitas yang kita punya. Nah, itu sebenarnya bangunan secara umum. Tapi kemudian kalau ditanya visi misi Trenggalek seperti apa, saya katakan saya tidak punya visi misi pribadi untuk Kabupaten Trenggalek, tetapi saya hanya mengejawantahkan visi misi Indonesia Merdeka, di mana visi misi Indonesia Merdeka adalah menciptakan bahwa melindungi segenap tumpah darah. Itu berarti artinya pembangunan Indonesia harus inklusif karena melindungi segenap tumpah darah. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, berarti ini adalah pilar ekonomi, pilar prosperity. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti pilar human development, human development atau sumber daya manusia, pembangunan sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dan sekarang dunia sedang bersepakat bahwa 2030 setiap dunia ingin mencapai yang namanya Sustainable Development Goals. Next. Nah, ini salah satu tadi yang kita dorong saat ini adalah bagaimana kolaboratif tourism, dan ini menjawab SDGs. Kita kerjasamanya dengan salah satu startup namanya Live In. Ini startup yang fokus untuk menjadi Tokopedia-nya untuk desa-desa wisata se-Indonesia. Mereka sudah punya MOU dengan Kementerian Pariwisata dan juga menjadi traveloka-nya desa-desa wisata. Nah, untuk membangun ini, saya menyiapkan beberapa paket kebijakan. Yang pertama adalah Adipura Desa. Adipura Desa ini kemudian menginsentif anak-anak muda yang bergerak di bidang lingkungan hidup
itu kemudian untuk bisa berkontribusi ke desanya agar desanya bisa mendapatkan dana insentif desa. Jadi sekarang banyak di desa-desa itu ada pengolahan sampah 3S, kemudian mereka membuat kegiatan yang pro terhadap environment, desa-desa punya perdes tentang lingkungan hidup. Ini karena kita memberikan satu gelaran namanya Adipura Desa, terus kemudian kita beri insentif ke desa itu, hadiah pertama sampai 400 juta, hadiah yang kedua 300, hadiah yang ketiga 200 juta. Nah, ini kemudian mengakselerasi desa-desa untuk kemudian menghijaukan dan lebih environmentally conscious ya di desanya. Terus kemudian kalau kita beri syarat bahwa desa-desa wisata itu harus pekerjanya atau yang terlibat harus perempuan, maka saya percaya nanti hasilnya, ultimate outcome-nya pasti kemiskinan nggak ada, kelaparan nggak ada, kemudian kesehatan dan pendidikan anak-anak Indonesia atau anak-anak Trenggalek di jangka panjang pasti akan lebih baik. Karena apa? Biasanya perempuan itu akan menginvestasikan kembali uang yang didapatkan untuk peningkatan kualitas kesehatan dan juga gizi dari anaknya termasuk pendidikannya. Next. Nah, ini data yang saya dapat dari McKinsey jurnalnya bahwa di Indonesia kalau kita libatkan perempuan akan ada tambahan 537 billion dolar GDP kita sampai tahun 2025. Next. Makanya itu tadi pilihannya adalah kita bekerja sama dengan USAID, Kompak, kemudian Femalepreneur untuk menciptakan 5.000 pengusaha perempuan. Next. Ini salah satu program inovasi kita juga. Kalau di Kartu Indonesia Sehat itu yang sakit yang dibayar pemerintah, tapi kalau di Trenggalek ini yang sehat yang dibayari pemerintah. Jadi mereka yang mempromot gaya hidup sehat mulai dari sebelum kelahiran sampai 1000 hari pertama sampai kemudian mereka jadi lansia dengan mengakses berbagai macam produk kegiatan untuk menjaga kualitas kesehatan, ini akan kemudian kita beri insentif. Lah, ide-ide seperti ini sebenarnya juga hasil diskusi dengan teman-teman Creative Network yang ada di Kabupaten Trenggalek gitu untuk mensolusikan berbagai macam permasalahan di kabupaten. Next. Kemudian kita sekarang mendigitalkan setiap jengkal lahan yang kita punya, khususnya lahan Pemkab. Kemudian kita melakukan lelang investasi, memastikan untuk adanya clear location yang sesuai rencana tata ruang wilayah, kemudian fair development agreement, fast track-nya, nggak ada pungli dan segala macam, tax holiday yang kita berikan, termasuk nanti kalau ada sociopreneur di Kabupaten Trenggalek, apalagi yang ada kaitannya dengan vokasi, saya siap gitu untuk membantu perizinannya, terus masuk ke sistem OSS-nya, kita beri lampiran kerjasama karena mendukung vokasi, pemagangan dan lain sebagainya, bisa kita usulkan untuk adanya pengurangan pajak atau super deduction tax gitu. Dan ini yang kita lakukan di beberapa perusahaan yang sekarang masuk di Trenggalek. Selama perusahaan you mau kemudian mendeliver knowledge sesuai dengan PMK 128 2019 bisa mengajukan yang namanya super deduction tax atau pemotongan pajak, memotong pendapatan bruto 200% dari biaya yang kalian keluarkan bisa memotong pendapatan bruto, dan ini sekarang menggairahkan investasi di Trenggalek. Next. Ini salah satunya kita kerja dengan startup namanya Fish On. Mungkin Fish On ini sudah sangat familiar ya di telinga teman-teman sekalian. Intinya dulu nelayan ini dapat ikan berapapun duitnya tetap sama. Karena apa? Mereka diijon oleh mafia-mafia di di sekitar pesisir, di mana mereka dapat ikan berapapun ya dihargai sesuka-sukanya bakul. Nah, sekarang kita potong garis itu, kita lakukan lelang ikannya secara online dan retribusinya langsung masuk ke kas daerah secara online sehingga tidak ada lagi pungli yang dimungkinkan oleh petugas pelabuhan. Jadi ikan datang, langsung kita lelang, kemudian mereka dapat notifikasi, rekeningnya langsung masuk, mereka bisa ambil di koperasi. Jadi kita ambil uangnya, kita taruh di koperasi, dan koperasinya ini koperasi nelayan. Dan kemudian untuk Pemkab bisa dapat itu transfer dari rekening kas umum daerah sehari 568.000 oleh satu nelayan. Ini hanya nelayan pancing loh. Kalau nelayan pancing bayar retribusinya 568.000, itu bisa jenengan bayangkan berarti pendapatan dia mancing berapa. Padahal retribusi itu cuma 2,5% dari total harga ikan tangkapan. Ya, jadi bisa dihitung lah bagaimana potensi pendapatan yang bisa kita amankan, yang kita bisa secure dari aktivitas ini. Next. Terus ini beberapa program yang saya juga ngajak corporate yang punya value yang sama. Salah satunya besok saya akan rapat dengan Samator yang mereka ternyata ingin mendeliver energi baru terbarukan.
Sehingga akan kita ajak untuk membuat dua hal. Satu, pembangkit listrik tenaga sampah yang tidak berbasis insenerator yang polutif, tetapi dengan metodologi gasifikasi. Kemudian kedua, Pak Presiden Jokowi membangunkan bendungan di Kabupaten Trenggalek. Ini akan kita gerakkan untuk pembangkit listrik mikrohidro dan juga solar panel apung yang nanti bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan bauran energi terbarukan. Terus kemudian mungkin kalau ada di sini startup yang yang bisa bantu saya ini pengen menguji keyakinan saya bahwa satu daerah itu bisa makmur tanpa harus sumber daya alam yang ekstraktif. Kalau teman-teman baca berita, saya getol menolak adanya tambang emas di Kabupaten Trenggalek dan lebih memilih emas hijau. Emas hijau yang saya maksudkan apa? Saya ingin membangun ekosistem ekonomi Trenggalek hanya dari komoditas bambu saja. Kenapa saya pilih bambu? Karena satu, bambu menyerap karbon dengan cukup baik, sehingga kita pengennya jadi kota yang karbon neutral. Terus kemudian ini juga menyimpan air lebih baik, ya, bambu ini menyimpan air baik. Terus kemudian ini bisa menahan lereng-lereng dari longsor. Kalau kita tahu Trenggalek ini hampir sama kayak Batu, Malang gitu ya, yang banyak bukitan pegunungan. Nah, sehingga saya sekarang akan mengeluarkan aturan bahwa setiap orang di Kabupaten Trenggalek wajib mengkompensasi gas karbon yang dilepaskan atau jejak karbon yang dikeluarkan itu dengan berdonasi bambu. Nah, sehingga kalau ada berdonasi bambu, saya hitung kalau ASN sama anak SD dan SMP saja yang kita libatkan, itu di Trenggalek 1 tahun butuh sekitar 30.000 bambu tanpa harus ada APBD. Nah, 30.000 bambu itu berarti kita nanti membutuhkan berapa banyak bibit itu yang bisa dikelola menjadi lapangan pekerjaan buat masyarakat di Trenggalek. Kemudian bambu ini nanti bisa jadi untuk keperluan sandang, pangan, papan, dan juga energi. Nanti saya butuh startup yang bisa mengelola bambu menjadi serat bambu untuk menjadi garment yang lebih eco-friendly. Ya, kemudian kita butuh startup yang bisa mengelola bambu menjadi sumber makanan ya dari rebungnya itu. Kemudian bagaimana startup yang bisa mengenerate infrastruktur dari bambu. Kalau kita tahu di Madrid itu sudah ada bandara udara yang menggunakan rooftop ceiling-nya konstruksinya dari bambu, termasuk juga kerajinan bambu, termasuk mendukung gaya hidup di Eropa atau di luar negeri yang sudah nggak mau lagi dengan sampah plastik. Makanya sedotannya dari bambu, gelasnya dari bambu, dan sebagainya. Ini banyak sekali turunannya, termasuk furniture yang bisa dibikin dari itu. Kemudian energi apa? Sampah-sampah limbah bambu, olahan bambunya bisa kita olah jadi biochar-coal, bisa jadi briket hijau gitu ya, yang kemudian bisa digunakan co-firing untuk menghidupkan tenaga listrik yang terbarukan. Nah, ini memang unik gitu. Saya waktu ngobrol ini dengan dinas protes, Pak, Kabupaten kan di Undang-Undang 23 nggak ada urusan masalah energi, nggak boleh menghasilkan energi listrik gitu, karena nggak ada kewenangannya. Tapi saya bilang terus kemudian sama dinas, Dinas Lingkungan Hidup, kamu kewenanganmu apa? Kewenangan saya mengolah sampah, Pak. Ya, kewenanganmu mengolah sampah kan, berarti bisa kan diolah sampahnya jadi listrik? Ya sudah, itu berarti jadi kewenanganmu, nggak usah protes gitu. Hei Dinas PU, kamu kewenangannya apa? Kewenangannya ngolah bendungan, Pak. Ya udah, ngolah bendungan, ya nggak masalah kan bendungannya kalau dijadikan mikrohidro dan kemudian diapungi solar panel sehingga kita bisa mendukung bauran energi terbarukan yang targetnya 2025 ini sampai 34%. Nah, itu yang kita lakukan next. Terus kemudian bagaimana kita juga pengen ada startup yang nanti membantu kita untuk memastikan adanya konsep transportasi yang berkelanjutan. Jadi bayangan saya angkot-angkot nanti kita kasih bicycle rack, terus kemudian di daerah-daerah pusat pertumbuhan kita pasang bicycle lane dan juga mungkin kita sebutnya smart pedestrian begitu ya. Jadi kalau bisa orang kalau jalan di Trenggalek itu langsung connect wifi-nya, terus tiba-tiba langsung connect dengan tempat-tempat penting di Kabupaten Trenggalek gitu, sehingga pejalan kaki tahu atau pesepeda tahu kalau mereka mau mengunjungi tempat pariwisata atau apapun itu. Dan ekosistem ini kita bangun karena saya percaya ini ini salah satu artikel saya di Center for Livable Cities, ini tayang di Singapura. Waktu itu mereka berkunjung ke Trenggalek dan berbahagia karena Trenggalek punya visi ekonomi dan ekologi yang sejalan. Tapi sebenarnya saya ini membagi terakhir kenapa saya ajak startup di sini yang berkonek di Impact Surabaya malam ini untuk tahu revolusi terbaru kita ini apa.
kalau dulu para pemuda-pemuda zaman dulu itu menggaung-gaungkan atau gandrung terhadap revolusi fisik karena bercita-cita untuk mencapai kemerdekaan. Nah, tugas kita sekarang ini tidak hanya sekedar memastikan kemajuan, tapi juga keberlanjutan. Tidak hanya sekedar maju, tapi juga sustainable. Dan ini terbukti bahwa negara-negara yang terbebas dari jeratan middle income trap itu salah satunya adalah men-shifting ekonominya dari yang ekstraktif itu kemudian kepada knowledge based, kepada creativity based. Salah satunya di Singapura. Kalau kita lihat data di Singapura gitu, waktu saya main ke sana, mereka menunjukkan data gitu. Populasi di Singapura tambah lama tambah naik, tetapi gas carbon emission yang dikeluarkan itu terkendali. Dan itu terbukti kemudian membawa ekonomi Singapura pun juga sangat besar, 60.000 US dollar gitu GDP-nya per kapita per tahun. Next, sedangkan bandingkan dengan Indonesia, jumlah penduduknya naik, emisi karbonnya juga naik, kemudian kita terperangkap di middle income trap. Kenapa demikian? Seberapa besar ekonomi yang kita dapatkan, income yang kita dapatkan di Indonesia, kita nggak bisa lepas dari yang namanya disaster cost. Biaya untuk merecovery diri dari bencana. Coba sekarang NTT dan lain sebagainya. Ya meskipun cuaca ekstrim itu kita nggak tahu datangnya kapan dan segala macam, tapi semua kita percaya pada scientific base bahwa ini semua diakibatkan oleh adanya satu climate change gitu. Nah, jadi yang harus kita pastikan kepada besok teman-teman yang akan berkolaborasi dimanapun tempatnya, dimanapun kita akan bertemu, ya tentu poverty eradication, ya, memerdekakan masyarakat dari yang namanya kemiskinan, mengakses pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, itu ya tetap yang paling utama lah. Tapi gitu, salah satunya cita-cita kemerdekaan ini ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang saya yakini bahwa ketertiban dunia yang saat ini sedang kita perjuangkan bersama negara-negara di dunia adalah Sustainable Development Goals. Dan ini membuktikan bahwa data-data ini membuktikan bahwa bisa kok ekonomi yang tidak polutif itu menyebabkan masyarakat lebih makmur, itu sangat-sangat mungkin dan sangat bisa. Dan ini yang ingin kita kejar di Kabupaten Trenggalek, dan saya berharap nanti semua teman-teman di sini yang sedang berjejaring berkolaborasi in terms of sociopreneurismu adalah perusahaanmu tidak hanya human center tetapi harus nature center. Itu tidak hanya berpihak kepada kemanusiaan tetapi harus berpihak kepada keberlanjutan kehidupan. Jadi ada namanya generation equality. Jadi kesetaraan di setiap generasi. Kalau generasi kita sekarang bisa menikmati udara yang segar, oksigen yang baik, ya jangan kita wariskan generasi yang selanjutnya nanti oksigen yang lebih tipis dengan polutif, karena kegagalan kita membangun ekonomi yang lebih bersih, ekonomi yang lebih hijau, ekonomi yang lebih ramah lingkungan, dan ekonomi yang lebih memanusiakan manusia, tidak ada perbudakan dan lain sebagainya, pengupahan yang layak dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya share. Mohon maaf panjang lebar, tapi saya senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman sekalian. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil malam hari ini. Dan saya izin akan mengikuti sampai selesai karena saya juga pengen dengar speaker yang lain. Nanti siapa tahu itu bisa membawa satu insight baru di Kabupaten Trenggalek, biar Trenggalek bisa lebih baik, semaju kota-kota lain ya, di mana tempat teman-teman sekalian tinggal gitu. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam